Di sini Rhoma Irama berbicara. Aku mau bicara soal musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di episode perdana ini, saya akan merekap sebuah film yang viral pada masanya. Film yang dirilis oleh rumah produksi PT Sam Studio tahun 1977 ini. Nah, udah lahir kalian belum nih? Disutradarai oleh Syuman Jaya, dibintangi oleh Haji Rhoma Irama, Yati Oktavia, Amina Cendrakasih, Hamid Arif, Adi Irawan, Kelly Kaliuki, Santi Buaka, dan masih banyak lagi. Dan yang penting didukung oleh ribuan figuran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng. Jangan lupa subscribe guys, agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Kok pakai jenggol-jenggol kayak monyet ah? Ini bukan monyet monyong, ini sang pangeran. Pangeran dangdut tahu? Film dibuka dengan Rhoma Irama yang sedang akan mengadakan konser. Di sini, Rhoma Irama sudah sangat terkenal dan didapuk menjadi sang pangeran. Rhoma Irama, kita minta tanda tangan. Selain terkenal, Rhoma juga mempunyai kekasih yang sangat cantik bernama Ani. Rhoma dan Ani sudah begitu saling mencintai. Bahkan, keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati rencana pernikahan mereka. Rhoma ada di belakang. Pergilah sana. Asaib, kita saja kalah, kita saja jatuh. Rhoma? Rhoma? Ya. Dengan benda ini pula lah aku banyak menciptakan lagu-lagu. Jadikan dia sebagai pengganti diriku di saat aku tidak ada di sisimu. Rhoma. Sampai pada suatu saat, ketika Rhoma sedang mengadakan tur keliling Sumatera, datanglah Insinyur Dana yang bertugas membantu perkebunan milik Ayah Ani. Siapa itu Rhoma Irama? Tuyul tembok, pangeran dangdut. Ayah Ani, yang pada dasarnya tidak setuju jika Ani menikah dengan seorang seniman, berencana untuk menikahkan Ani dengan Insinyur Dana dengan cara menjelek-jelekkan Rhoma di depan Ani dan menyembunyikan surat-surat dari Rhoma untuk Ani. Jangan, untuk rokok. Ambil. Puncaknya, pada hari ulang tahun Ani, Rhoma tidak datang. Semoga panjang umur. Insinyur Dana datang dengan memberikan perhiasan yang sangat mahal. An, tentu barang ini harganya mahal sekali. Kalau ibu perlu, pakai saja sama ibu. Buat Ani tidak berarti. Ini barang mahal, Bu. Dari siapa? Insinyur Dana. Dari dulu aku setuju. Ani yang mengetahui rencana ayahnya tersebut Tidak, Bapak. Cinta Ani hendak terhadap menikahkannya Rhoma tidak dengan akan Insinyur Dana. terhianati. Lalu di mana menolak rasa mentah-mentah tanggung jawab Bapak rencana terhadap ayahnya keluarga tersebut. Rhoma? Mana rasa tanggung jawab Rhoma? Mana surat-suratnya? Bahwa aku sudah merencanakan perkawinanmu dengan Insinyur Dana. Kemudian pergi ke Jakarta untuk menemui Rhoma ke studio rekaman milik Rhoma. Masih sanggup? Sementara itu, Rhoma yang juga tidak pernah menerima surat-surat dari Ani, lantaran surat-surat dari Ani tersebut ditahan oleh Santi, pasangan duet Rhoma Irama, yang diam-diam jatuh hati kepada Rhoma. Putusnya komunikasi tersebut menyebabkan Rhoma memarahi Santi yang tidak sanggup menyelesaikan rekaman lagu yang sudah memakan waktu 3 jam. Allah, Shanti, kemana suaramu? Sudah hampir 3 jam. Belum satu lagu pun yang bisa kau rekam. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Tolol amat sih. Akhirnya Santi menangis dan ngambek. Iwan! Lebih baik gue mati daripada dibentak seperti yang barusan. Tunggu. Rhoma yang akhirnya sadar kemudian membujuk dan memeluk Santi agar mau
menyelesaikan rekaman mereka. Santi, Abang minta maaf. Dan pada saat yang bersamaan, Ani datang dan menyaksikan adegan tersebut yang membuatnya kecewa dan menangis. Ya Tuhan. Selang beberapa hari, Ani pun setuju untuk menikah dengan Insinyur Dana. Dan tak lupa, undangan dikirimkan kepada Roma. Tidak mungkin. Roma yang sangat terkejut menerima undangan tersebut, kemudian pergi menemui Ani. Akhirnya, mereka terlibat percekcokan dan adu argumen. Tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Cukup, Ani. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong. Kau. Buktinya kau telah melupakan diriku. Kau terlena dalam pelukan Santi. Santi? Rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan sendiri yang salah. Justru pada malam itu aku sedang gelisah memikirkanmu. Aku jadi marah-marah sama Santi. Itu yang menjadi alasanmu. Roma. Pada akhirnya, Roma pergi dengan hatinya yang tercabik-cabik dan berjanji akan datang pada pernikahan Ani. Laki-laki pilihanmu sang insinyur itu. Selamat. Roma. Tak lama datanglah Santi yang diam-diam mengikuti Roma dan menjelaskan semua kepada Ani. Dan setiap surat yang datang untuk Roma selalu kutahan, dan diantaranya surat-surat darimu, Ani. Mengetahui kebenaran ini, Ani sangat shock dan merasa bersalah telah menyakiti hati Roma. Kuharap kembalilah kepadanya. Dan pada hari pernikahan Ani, datanglah Roma dan menyanyikan lagu derita. Di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan, Roma Irama. Untuk itu, terimalah kata hati saya melalui sebuah lagu. Aku duga begini akhirnya. Karena terlalu besar rasa bersalah di hatinya, Ani pun jatuh pingsan dan Roma pergi dengan hati yang terluka. Ani. Di sebuah bar, tepatnya di Cicaheum Hotel, Roma melampiaskan kekecewaannya dengan menegak minuman-minuman keras yang membuatnya mabuk berat. Teman-teman Insinyur Dana yang kemudian datang dan ingin memberi pelajaran kepada Roma, malah satu persatu dibuat tidak berkutik, dihajar oleh keahlian bela diri yang dimiliki oleh Roma. Lalu kemudian datanglah kawan-kawan dekat Roma dari Suneta yang membuat Roma akhirnya sadar kalau bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Apaan nih? Ani yang sejak kejadian itu hanya terbaring lemah di tempat tidurnya. Sudah bermacam-macam obat yang diberikan, dokter, sinse, dukun, mantri, tapi tidak satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit Ani. Merasa khawatir dengan keadaan Ani yang makin memburuk,
Insinyur Dana pun meminta bantuan Kak Salma, kakaknya Ani, Saat untuk malam meminta pengantin Roma itu, menemui Ani. sudah hampir sebulan dia berbaring saja di tempat tidur. Tadi pagi, Dana sendiri yang datang kepada saya, minta tolong menyampaikan semuanya ini, Bu. Kak Salma datang atas permintaan Roma yang Dana. awalnya menolak, akhirnya bersedia setelah diyakinkan Kau oleh harus ibunya. berjiwa besar, Roma. Ya, hanya yang diharapkan kau, Roma. Kak Salma yakin? Aku datang, sayang. Ani yang mendengar suara Roma akhirnya perlahan mulai pulih dan meminta Roma memainkan gitar pemberian Roma dan menyanyikan sebuah lagu, Gitar Tua. Sudahlah, Ani. Akhirnya mereka larut dalam kebahagiaan dan melepaskan kerinduan yang selama ini tertahan. Insinyur Dana pun datang menyaksikan Ani yang sudah siuman. Kemudian Roma sadar kalau Ani sudah menjadi milik orang lain. Kau milik orang lain. Kau sudah bisa berteriak, nak. Pak! Dengan membawa sejuta kepedihan, Roma mulai berlari melintasi jalan raya, perkampungan, rel kereta api, gunung, bukit, dan lembah. Insinyur Dana pun yang berlari mengejar Roma akhirnya dengan besar hati memberikan Ani untuk Roma. Saya menyadari apalah artinya kalau cinta hanya terwujud dari sebelah pihak saja. Insinyur Dana pun berkata, Perlu kau tahu, Ani masih suci. Untuk itu, ambillah dia. Dia istrimu. Roma, kembalilah untuk Ani. Demi kebahagiaan kalian berdua. Selamat. Ani. ambil lagi nih Mbak, malu aja nih, udah malu aja. Akhir yang membahagiakan kan guys. Oke. Cukup untuk kali ini. Lain kali kita sambung kembali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.